Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English Slide YouTube channel and still with me, Anissa. Di video kali ini kita akan belajar tentang tenses past continuous atau nama lainnya adalah past progressive. Kita akan belajar mengenai rumus penggunaan dan sekaligus kita akan latihan soal past continuous. Jadi, simak terus video ini sampai akhir ya. Gimana? Catatannya sudah siap belum? Kalau misalnya kalian lagi nonton ini, mending sama catatannya ya, biar sambil nyatet, biar nggak lupa-lupa. Dan kalaupun misalkan lupa, kalian bisa kembali lagi ke YouTube channel ini dan tonton ulang video ini ya. Dan sekarang kita akan mulai dari rumus dulu, rumus past continuous atau past progressive. Masih ingat nggak di video sebelumnya kalau misalkan saya pernah bilang, kalau misalkan continuous yang berbau continuous, progressive, pasti ada verb ing. Pasti kalian yang belum nonton video-video sebelumnya masih bingung nih. Saya sarankan kalian nonton ya tentang present perfect continuous, di mana saya selalu tekankan bahwa kalau misalkan ada continuous pasti menggunakan verb ing. Nah, biar nggak bingung, kita mulai dari kalimat positif dulu. Di past continuous. Oke, di sini formulanya seperti biasa ya, ada positif, negatif, interrogatif, negatif, meskipun ini jarang digunakan. Di kalimat positif itu sangat simpel sekali. Past continuous itu menggunakan was dan were, yaitu subject, was, dan were, dan verb ing. Ya, sekarang saya ada catatan sedikit di sini. Was untuk apa? Were untuk apa? Was itu digunakan kalau subjeknya tunggal. Dan were digunakan kalau subjeknya plural. Betul sekali. Nah, contohnya seperti ini biar gak bingung. Kita langsung ke contoh ya biar gak bingung. Sekarang saya punya contoh yang pertama nih. Anita was sitting under the tree. Anita pada masa lalu sedang duduk di bawah pohon. Kenapa Anita pakai was? Karena Anitanya cuma satu. Beda dengan kalimat yang kedua. Kedua itu pakai were. Karena lihat subjeknya. Anitanya nggak sendiri, tapi dengan her mother. Her mother itu adalah ibunya. Berarti Anita dan ibunya. Berarti kan tidak lagi sendiri. Makanya di sini pakai were. Ngerti kan ya? Jadi ingat, catat baik-baik mana yang pakai was, mana yang pakai were. Formula kalimat negatif di past continuous adalah tinggal pakai not saja setelah was dan were. Jadi subject was, were, not plus verb ing. Atau was, were, not-nya bisa di-contracted, bisa disingkat, yaitu menjadi wasn't atau weren't. Seperti ini penulisannya, wasn't, weren't. Saya mau ajak kalian untuk berpikir. Coba di catatannya langsung tulis. Gimana kalau misalkan kalimat Anita was sitting under the tree dirubah ke kalimat negatif? Coba. Ada yang tahu jawabannya? Kalau misalkan ada yang tahu, silahkan bubuhkan di komen. Lanjut ke kalimat interrogative atau kalimat pertanyaan. Yang dikedepankan adalah was sama were-nya, baru subject dan verb ing, tidak berubah verb ing-nya. Dan ini yang suka kelewat nih. Tanda tanya, question mark-nya. Jangan lupa ketika nulis kalimat interrogative past continuous di kalimat manapun atau di tenses manapun yang namanya question, kalau pertanyaan ya harus ada question mark-nya. Nah, saya tantang lagi nih teman-teman semua. Untuk merubah kalimat Anita was sitting under a tree menjadi kalimat interrogative. Jadi seperti apa? Coba lihat lagi rumusnya. Anita pakai was, pakai were? Was. Berarti was Anita sitting under a tree? Yes, very good.
Selanjutnya di terakhir nih, formula terakhir di kalimat interrogatif negatif seperti saya yang bilang tadi, bahwa kalimat ini memang sangat jarang digunakan, tapi it's worth to know though. Di sini rumusnya seperti ini. Wasn't or weren't plus subject plus verb ing. Wasn't Anita sitting under a tree? Very good. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai kapan sih past continuous itu digunakan untuk situasi yang seperti apa, untuk kegiatan yang seperti apa. Penasaran? Jadi, stay tune. Kita akan membahas mengenai penggunaan past continuous atau past progressive. Oke, sekarang kita bahas kapan past continuous atau progressive itu digunakan. Secara general, past continuous itu digunakan untuk menyatakan sesuatu atau kegiatan atau aktivitas yang sedang berlangsung tapi di masa yang lalu. Untuk lebih detailnya, saya sudah list kategori penggunaan past continuous. Yang pertama, past continuous digunakan untuk kegiatan yang terjadi di masa lalu. Dan pada saat itu juga kegiatan lain menyusul, terjadi. Contohnya seperti ini. When Donnie came, I was reading a book. Ketika Donnie datang ke rumah, saya sedang membaca buku. Ini tuh dua-dua kegiatannya, Donnie datang atau saya baca buku itu di masa yang lalu. Cirinya adalah menggunakan when. Ketika Donnie datang, saya di masa lalu saya sedang baca buku. Atau bisa dilihat nih, setelah when kita harus menggunakan past simple. Nah, Donnie came. Saya tidak akan menjelaskan lagi past simple itu seperti apa, rumus segala macamnya. Kalian tonton aja video saya, klik aja huruf I di sebelah sini. Kalian nonton itu, gimana sih past simple itu, biar kalian nggak bingung. Nanti lanjut lagi nonton ini ya. Dan baru setelah itu, koma dulu, baru past continuous. Dan bisa dibalik, seperti ini. Past continuous dulu, I was reading a book, saya sedang membaca buku, ketika Donnie datang. Ketika Donnie datang, when Donnie came-nya dikebelakangkan. Komanya jadi tidak ada. Ingat saja, setelah when pasti past simple. Ya. Dan selanjutnya, penggunaan yang kedua, past continuous itu digunakan untuk menyatakan dua kegiatan yang dilakukan atau terjadinya bersamaan. Dua kegiatan itu terjadi bersamaan di masa yang lalu. Contoh, seperti Donnie was watching TV while I'm reading a book. While, kalau di bahasa Indonesia kan bisa jadi sementara gitu. Jadi Donnie sedang menonton TV, sementara saya sedang baca buku. Gitu. Di kalimat ini, dua-duanya itu pakai past continuous. Beda sama yang ini. Kalau yang ini menggunakan when, kalau ini menggunakan while. Kalau when, kesananya harus past simple, tapi kalau while, tetap past continuous. Dibalik nih sekarang, bisa while-nya ke depan. While I was reading a book, Donnie was watching TV. Sementara saya sedang baca buku, Donnie sedang menonton TV. Bisa dilihat dua-duanya juga dua kegiatan ya. Ada Donnie was watching, I was reading, itu dua kegiatan. Dua-duanya itu terjadi bersamaan di masa lalu. Dan selanjutnya penggunaan ketiga past continuous. Past continuous digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang terjadi di waktu yang sangat spesifik di masa yang lalu. Ingat, kegiatannya itu dilakukannya itu di masa lalu, tapi di waktu yang sangat-sangat spesifik. Yang seperti apa yang sangat spesifik? Saya kasih contoh. Seperti ini. Mia was reading a book at 8 o'clock last night. Mia sedang membaca buku kemarin malam jam 8.
Jadi kemarin malam dispesifikan lagi jam berapa, jam 8. Kalau misalkan perlu dispesifikan lagi menitnya, boleh gitu. Kalau misalkan kalian mau mengungkapkan kegiatan atau sesuatu atau aktivitas di masa lalu, tapi kalian ingat waktunya jam berapa menit detik segala macamnya, detail, boleh kalian gunakan past continuous instead of past simple. Dan selanjutnya kita latihan bareng yuk. Siapa di sini yang sudah siap untuk latihan soal past continuous? Angkat tangannya. Oke. Saya sudah siapkan 3 soal nih. Dan di sini sudah tersedia kata kerja on the brackets untuk kalian ganti nanti menjadi, baik itu menjadi past continuous atau bisa jadi menjadi past simple. Oke, kita mulai ya ke question yang pertama. Di question yang pertama saya punya Ardan, blank. Blank ini diisi oleh it dengan formula entah itu past continuous atau past simple. Pizza when Mia bla 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 sleep. Oke. Kira-kira jawabannya apa nih untuk dua blanks ini? Hah? Wah, ada yang sudah benar. Meskipun saya nggak lihat ya. Kalau misalkan kalian mau lebih interaktif, komen aja di bawah. Nanti kalau misalkan ada yang masih salah-salah, kita diskusi, saya benarkan. Nomor 1, kita identifikasi dulu. Yang pertama itu ada when. Cirinya itu adalah when. Ingat nggak tadi? Setelah when apa? Tadi saya bilang, when itu harus diikuti oleh kalimat bentuk past simple atau past continuous. Past simple berarti, oke, kita udah dapat satu nih. When Mia, past simple dari dua dari sleep, slept. Nah, one solved. Satu lagi, Ardan. Berarti ini sebelum when itu past continuous. Berarti Ardan satu atau dua? Satu. Pakai was atau were? Was eating. Ada yang benar? Komen. Yang benar komen ya. Yang salah juga komen biar tahu kesalahannya di mana. Yang kedua, while Riris bla 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 call the police, dia bla 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 jogging. Ingat, ada while nih di sini. Kata saya tadi, kalau while itu tidak ada yang dirubah tensesnya. Dua-duanya harus past continuous. Betul, berarti Riris. Satu atau dua? Satu. Was were? Was. Berarti was calling. A police, dia was jogging. Sementara Riris sedang nelpon polisi, dia sedang jogging di masa lalu. Ya, gitu. Dua-duanya itu terjadi di masa lalu. Yang ketiga nih terakhir. At 5 o'clock this morning, I bla 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 study for exam. Ingat, ini spesifik, very very spesifik atau tidak? Very specific. This morning itu udah lampau, ditambah lagi jam 5 itu very specific. So of course this sentence must be in the form of past continuous. Very good. I was atau were? I was studying. Pagi ini jam 5 saya sedang belajar untuk ulangan. Ada yang betul semua? Congratulations. Yang masih salah-salah, tonton ulang video dari awal, take notes lagi, pahami lagi, dan coba latihan lagi, dan kita diskusi di comment box. Insya Allah saya akan jawab pertanyaan kalian di comment box. Kenapa ini salah, kenapa itu salah. Oke. Sekian video saya mengenai past continuous, and I hope you will understand about past continuous and you can differ between this tense and other tenses. So thank you very much guys. See you in the next lesson videos, still in the tenses series video. Cheers!